Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, anak-anak kelas 5 SD Muhammad Bajo yang berbahagia, kembali bertemu dengan Pak Sandi. Pada kesempatan ini kita masih mempelajari pembelajaran di tema 1. Kali ini muatan pelajaran PKN. Temanya mengenai nilai-nilai dalam Pancasila. Baik anak sekalian yang berbahagia, tentu saja anak-anak masih hafal ya, dan sudah hafal, masih hafal sila-sila dalam Pancasila. Coba sebutkan satu persatu. Ya, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tadi sila-sila yang ada dalam Pancasila. Panca itu 5, itu sila Pancasila. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan belajar mengenal dan memahami nilai-nilai yang ada pada sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada sila ini nilai yang kita harus pahami yaitu yang pertama, bahwasanya menunjukkan bahwa Tuhan itu atau Allah adalah kausa prima dari alam semesta. Tuhan adalah penyebab dari segala awal dan segala yang ada, termasuk kita manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, ketuhanan berarti sifat-sifat Tuhan seperti yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Adil, dan Maha Pengasih. Dan yang ketiga, kata Maha Esa berarti Maha Satu, Maha Tunggal, tidak terbagi, dan tidak terdiri dari unsur-unsur. Itu yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, isi dan makna dari sila ketuhanan yang Maha Esa itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kita mengakui bahwa Tuhan yang Maha Esa dan menjadi dasar keyakinan setiap aparatur negara dan setiap warga negara, sehingga menjadikan Tuhan yang Maha Esa sebagai dasar moral dalam setiap kebijakan dan negara beserta aparaturnya termasuk masyarakatnya. Yang kedua, setiap warga negara berkewajiban memeluk agama dan taat menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Dan yang ketiga, adanya sikap toleransi dalam hidup beragama. Itu tadi ada 3 isi dan makna dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila ini mengandung makna bahwasanya kemanusiaan yang adil yang beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti sikap manusia yang memperlakukan manusia lainnya secara adil. Apa artinya? Memberikan apa yang menjadi haknya dengan seimbang dengan kewajiban yang ia harus berikan pada lingkungannya. Jadi ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua, menurut kodratnya manusia mempunyai hak-hak yang melekat pada kemanusiaan. Ya, seperti adanya hak hidup, hak berbicara, hak berkumpul, beragama sebagai makhluk sosial, dan juga manusia mempunyai hak-hak dasar dan juga kewajiban dasar. Selanjutnya, pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini juga ada nilai negara mengakui akan adanya dan menghormati HAM. Ya, HAM itu adalah hak asasi manusia di Indonesia. Ini sila yang kedua. Kemudian sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan berarti disatukan dari berbagai macam unsur menjadi satu kesatuan. Persatuan juga berarti bangsa Indonesia yang terdiri dari macam-macam suku bangsa, adat istiadat, agama menjadi satu bangsa yang utuh dan tidak terbagi-bagi.
Kemudian selanjutnya beranjak atau berdasarkan 4 tonggak sejarah yang menjadi titik tolak persatuan Indonesia, yaitu berdirinya Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7, munculnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-13, dan lahirnya Kerajaan Demak dan Mataram pada abad ke-16, dan juga adanya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Ini tonggak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, unsur-unsur dalam sila ketiga ini itu yang pertama adalah satunya bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak unsur. Kita mengenal ada slogan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu. Yang kedua, untuk memperkokoh persatuan diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk mewujudkan persatuan Indonesia. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan yang Maha Esa dan berkemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi anak-anak, dalam Pancasila itu sila pertama itu menjiwai sila-sila di bawahnya, dan sila di bawahnya itu dijiwai oleh sila-sila yang ada di sebelumnya. Yang keempat, anak-anak, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini mengandung arti atau makna nilai-nilai dalam sila ini bahwa kerakyatan adalah sistem pemerintah yang melibatkan rakyat dan rakyatnya yang mempunyai kedaulatan tertinggi. Kemudian yang kedua, hikmah kebijaksanaan itu artinya daya upaya dengan menggunakan pikiran yang sehat, itikat yang baik, jujur dan bertanggung jawab. Kemudian permusyawaratan artinya tata cara bangsa Indonesia dalam melaksanakan kedaulatan rakyat itu dilakukan dengan permusyawaratan atau musyawarah. Sila yang terakhir, keadaan sosial bagi seluruh Indonesia, ada 2 nilai-nilai yang harus kita pahami. Yang pertama, negara hendak mewujudkan keadilan di seluruh lapangan kehidupan kepada setiap warga negara ke seluruh wilayah negara Indonesia. Dan yang kedua, upaya yang ditempuh untuk mencapai masyarakat yang adil makmur adalah asas kekeluargaan, berdasarkan asas kekeluargaan. Ini nilai-nilai yang ada dalam sila-sila dalam Pancasila. Nah, selanjutnya kita akan belajar, coba anak perhatikan di buku ada ya, nanti coba dilihat, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, di lingkungan sekolah, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila yang ada di sekolah seperti memilih teman yang kaya saja, memilih teman yang cocok saja, yang baik saja, itu tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Yang kedua, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah ke teman yang membutuhkan, itu juga tidak sesuai. Mencontek, berkelahi, tidak mau mengikuti kegiatan upacara, dan mengejek teman yang lain itu juga adalah contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu di lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan rumah bagaimana? Ya, ada beberapa perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, seperti tidak sholat 5 waktu, artinya anak-anak tidak taat melaksanakan perintah agama. Yang kedua, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, yang punya adik, ya, yang punya kakak atau saudara yang lainnya, atau bahkan teman, harus mau berbagi, ya. Yang ketiga, bermalas-malasan. Nah, ini selama pembelajaran daring ini anak tidak boleh bermalas-malasan, walaupun belajar dari rumah, tetap beraktivitas dan membantu orang tua di rumah. Yang ketiga, membantah orang tua, itu juga nilai yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Tidak boleh membantah orang tua, ya. Berkata ah saja dengan ibu atau ayah di rumah itu tidak boleh, apalagi membantah. Yang selanjutnya, memaksakan kehendak kepada keluarga. Kalau punya keinginan itu tidak boleh memaksakan. Jika orang tua belum bisa membelikan, anak-anak harus memahami. Tidak boleh marah kalau keinginan belum dipenuhi oleh orang tua misalnya. Begitu juga dengan adik atau kakak, ya. Kemudian berbohong, nah ini juga perbuatan yang tidak
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang terjadi di lingkungan rumah. Nah, yang terakhir adalah nilai-nilai perilaku yang tidak sesuai pada lingkungan masyarakat. Misalnya ada tetangga yang sakit, anak-anak atau tidak mau menjenguk tetangga yang sakit, melarang orang lain beribadah sesuai dengan agamanya, minum minuman keras dan berjudi, itu juga perilaku yang tidak sesuai. Tidak ikut kerja bakti, ronda atau rapat pada lingkungan RT atau RW, kemudian suka pamer kekayaan misalnya, mencuri, menganiaya teman, dan juga melakukan kekerasan. Itu contoh-contoh perilaku yang tidak sesuai dengan masyarakat. Oke, selanjutnya tadi perilaku yang tidak sesuai. Sekarang pengamalan nilai-nilai Pancasila itu apa saja? Yang pertama itu beribadah sesuai tuntunan agama, sesuai Pancasila sila pertama ya. Menghormati pemeluk agama lain untuk beribadah menurut agamanya, juga sila pertama. Menjenguk teman yang sakit, ya, itu sila kedua. Memberi bantuan pada orang yang terkena musibah, juga sesuai dengan pasal sila kedua. Memakai produk dalam negeri, mengikuti upacara dengan hikmat, itu sesuai dengan Pancasila sila ketiga. Selanjutnya menghargai pendapat orang yang berbeda, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, Pancasila sila keempat. Kemudian memberikan hak seorang tepat waktu, juga tidak memilih teman karena status sosialnya. Nah, itu sesuai dengan sila kelima. Itu ya, baik anak-anak. Kemudian ada beberapa perilaku juga yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Misalnya pemilihan ketua kelas, itu juga adalah gambaran aplikasi praktek pengamalan sila keempat. Pemilihan presiden wakil presiden juga sama sila keempat. Kemudian perayaan hari besar keagamaan, gotong royong, ronda, kemudian musyawarah mufakat, dan juga menjenguk orang sakit, itu juga adalah contoh-contoh perilaku yang mencerminkan sila-sila dalam Pancasila. Begitu yang bisa Pak Sandi sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa dipahami, dan jangan lupa tetap belajar, semangat ya. Mudah-mudahan anak selalu dikaruniai kesehatan, dan juga Bapak Ibu guru sekolah juga selalu diberi kesehatan, dan berdoa mudah-mudahan kita bisa segera bertemu di sekolah dalam keadaan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.